Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Ayu sebagai moderator pada Kacamata Ebi. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan minyak goreng, BBM naik, dan perekonomian di dalam bulan Ramadan. Nah, sekarang sudah hadir nih bersama kita narasumber, yaitu Ibu Lidiana Arifah, MSI, yang merupakan salah satu dosen dari Fakultas FEBI IAIN Batu Sangkar. Nah, kita sapa dulu nih Ibu. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayu. Gimana Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman Alhamdulillah. Kacamata Ebi ya? Alhamdulillah Ibu, sehat juga. Nah Ibu, gimana nih Bu, tanggapan Ibu tentang tema kita pada hari ini Bu, pada malam ini? Ya, secara umum ini bahas tentang kondisi perekonomian di menjelang bulan Ramadan sampai hari ini gitu ya. Boleh Bu, oke Bu. Oh ya, ya memang kita lihat selama menjelang bulan Ramadan itu kita mendapatkan beberapa tekanan ya di perekonomian gitu ya. Yang pertama, kita masih masa-masa pandemi itu. Ya, walaupun sudah agak lebih baik dibandingkan tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu lebih mencekam lah suasananya gitu ya, dengan korban COVID yang tinggi gitu. Kemudian kita nggak boleh kemana-mana gitu ya. Ke Iya masjid betul. juga dibatasi dan sebagainya gitu. Jadi aktivitas Mhm. manusia benar-benar dibatasi pada tahun kemarin ya. Nah, Iya, tahun ini udah agak lebih mendingan nih, mendingan ya Bu. mendingan ya. Jadi udah ada Mhm. varian terbarunya, cucunya si Delta tuh Omikron gitu kan. Nah, Omikron. kondisi ya orang-orang juga udah mulai imun ya, udah mulai imunnya udah mulai terbentuk gitu loh. Mhm. Jadi udah boleh kumpul-kumpul, udah boleh, cuman nggak boleh ngobrol gitu katanya. Tapi tetap Iya. aja ya, jadi agak Heeh. lebih baik lah kondisinya dibanding tahun sebelumnya. Mhm. Ya, terus berarti Ramadan tahun ini bisa dibilang kita udah mulai masuk dalam masa pemulihan Iya, ekonomi gitu. pemulihan ekonomi. Ya, sebelumnya kita udah terjadi perlambatan yang cukup hebat gitu ya, tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya namanya bulan Ramadan selalu ada tren kenaikan harga ya atau inflasi Betul. musiman gitu ya. Iya Ya, Bu. eh, penyebabnya apa ya? Gara-gara ada kenaikan permintaan barang-barang kebutuhan pokok gitu. Jadi permintaan agregat itu lagi naik. Nah, kalau supply-nya nggak ikut naik gitu kan, ya harga-harga jadinya naik ya. Kalau hukum pasarnya kan seperti itu. Mhm. Jadi sebenarnya ini kenaikan harga yang bisa kita bilang positif gitu ya dampaknya. Karena di satu sisi kan berarti ada geliat yang bagus gitu ya di industri retail gitu. Iya. Jadi harga-harga naik tapi juga tumbuh gitu. Jadi ini bagus sebetulnya gitu, inflasi musiman. Nah, Mhm. itu yang kedua. Nah, tapi kita juga Mhm. dihadapkan nih sama masalah-masalah yang di luar dugaan mungkin sebelumnya. Ya, siapa yang bisa menduga Indonesia yang penghasil sawit nomor 2 di Nomor dunia 2. gitu, kemudian menghadapi masalah kelangkaan minyak goreng sampai kenaikan harga yang Mhm. 2 sampai 3 kali lipatnya gitu. Nah, Iya. ini kan itu masalah baru juga di menjelang Ramadan gitu. Sampai hari Iya. ini juga kita masih harganya masih tinggi ya. Iya Bu, Nah, betul. belum lagi BBM ya, BBM Pertamax naik, terus Mhm. kenaikan PPN juga. Ya inilah tekanan-tekanan orang berpuasa ya. Mhm. Cobaannya seperti itu kalau tahun ini ya. Jadi tiap tahun tuh pasti ada cobaan-cobaan baru gitu Iya betul Bu. untuk orang berpuasa ya. Kalau sekarang kita hadapinya ya kayak gitu. Gitu yuk. Nah, nah Bu, kan selama bulan Ramadan nih Bu, dan kebetulan untuk Ramadan tahun ini kan minyak minyak ya Bu, khususnya minyak goreng itu kan naik Bu. Menurut Ibu apa sih dampak atau dan juga keuntungan bagi para pedagang
khususnya ibu-ibu rumah tangga nih Bu terhadap kenaikan dari si minyak goreng ini Bu? Kalau nanya keuntungan apa ya? Keuntungan kenaikan minyak goreng? Ya enggak. Mungkin ini ya, dampaknya pasti berdampak banget ya, karena selama ini kan kita kita terbiasa dengan menu harian kita itu gorengan gitu ya, apa-apa Gorengan. digoreng gitu ya, sampai yang sehat-sehat pun ya, pisang tuh sehat Goreng. tapi digoreng gitu kan, Iya apa Bu. aja digoreng gitu. Jadi udah terbiasa dengan pola-pola makan yang seperti itu gitu, yang sebenarnya juga kurang secara kesehatan, kurang gitu ya. Tapi ya kita udah biasa lah dari kecil gitu. Apa dengan cara masak yang goreng-goreng apa-apa digoreng gitu. Nah, Iya. jadi memang kenaikan minyak goreng ini juga pastinya menyulitkan ibu-ibu gitu ya, mau nyari alternatif dalam waktu singkat gitu kan, mencoba merebus gitu, yang nggak enak gitu kan, nggak seenak digoreng gitu. Nah, jadi memang agak apa, untuk switch ini cara masak juga agak susah gitu kan. Ya akibatnya memang agak apa, berat gitu ya buat ibu-ibu. Pasti tekanannya di sana, tekanannya ada gitu. Terus apalagi ya itu aja kali ya. Itu aja kali. Itu ya, kalau ditanya keuntungan ya sebenarnya kalau kalau buat apa ya? Sebenarnya ini peluang buat kreatif juga buat ibu-ibu ya. Jadi Iya. apa? Nggak harus Biar menunya goreng-goreng gitu ada ya Bu. betul ya kayak gitu. Jadi harus dipaksa buat memikirkan lebih lebih apa ya, kreatif lagi gitu ya, cara-cara masak yang lain yang lebih murah gitu, lebih efisien gitu dan lebih sehat. Nah, kan itu tadi tentang itu enggak Bu, keuntungan ataupun apa dampak bagi ibu-ibu khususnya para pedagang. Terus Bu, menurut Ibu nih, menurut pandangan Ibu, apa yang harus dilakukan pemerintah Bu terkait kasus minyak goreng ini Bu? Apakah dibiarkan begitu saja Bu? Atau ada solusi dari masyarakat untuk pemerintah gini Bu? Khususnya dari Ibu. Iya, ya karena saya bukan pemerintah gitu ya, jadi saya mengamati aja. Iya. Jadi udah beberapa kebijakan yang dilakukan sama pemerintah sejak kelangkaan minyak goreng ini mulai terjadi gitu ya. Tepatnya kan mulai ada gejala-gejalanya itu kan akhir-akhir 2021 ya. Udah mulai ada tandanya gitu, ada kenaikan minyak mentah dunia awalnya yang bukan sawit ya, jadi minyak non sawit itu mulai naik di dunia. Ada yang bilang karena ada faktor perang juga gitu. Nah masalahnya kalau minyak non sawit naik, berarti kalau secara hukum permintaannya, hukum pasarnya gitu kan, minyak non sawit naik, berarti minyak yang sawit jadi ini dong, harganya jadi kayak relatif lebih murah Iya, gitu kan lebih dibanding murah. minyak non sawit. Akibatnya permintaannya naik gitu. Nah, permintaannya naik ya udah harganya ikut naik gitu. Jadi lama-lama nanti si minyak sawit ini harganya naik di pasar gitu. Nah, terus ditambah lagi Indonesia itu melakukan kebijakan istilahnya B30 ya. B30 itu semacam biodiesel ya, biodiesel 30. Jadi Indonesia itu lagi mencoba mencari alternatif energi terbarukan gitu kan, buat mengganti energi fosil ya untuk mengurangi efek rumah kaca gitu. Jadi kita bikin biodiesel di mana sawit 30%, terus 70%-nya solar gitu. Jadi coba nyampur-nyampur inilah ya sumber energi gitu. Jadi kalau bisa mengurangi energi fosil kan malah lebih bagus ya. Nah, ini berarti ada kenaikan penggunaan sawit di sektor biodiesel gitu. Itu juga pemicu juga gitu. Jadi kepakainya di biodiesel gitu ya. Kemudian apalagi ya penyebabnya? Ya tadi harga sawit udah naik di pasar, kemudian pemerintah pakai ini nih memberlakukan pagu harga ya, itu kan yang pernah awal-awal 2022 yang terjadi gitu. Iya, betul. Pagu harga, jadi penetapan harga maksimum gitu untuk
untuk si minyak goreng ya. Nah, ini sebenarnya ada bagus ada enggaknya juga kan penetapan harga maksimum ini. Di satu sisi kita melindungi konsumen, tapi di sisi lain tantangannya adalah barangnya itu akan cepat habis di pasar gitu. Makanya kan dulu pas harga minyak goreng itu 1 liter 14.000 gitu kan ditetapkan ya. Ya, itu langsung masyarakat berbondong-bondong, istilahnya panik buying gitu ya. Buying ya. Pada beli gitu, takut kehabisan gitu. Berbondong-bondong beli. Kemudian ya ada juga yang memanfaatkan situasi ya orang-orang penimbun minyak ini gitu ya. Muncul gitu dia timbun karena udah tahu di pasar itu harganya udah mahal gitu. Nah, kita masih jual murah nih. Ya udah kan mendingan dia tahan ya, besok-besok dia jual ketika harga yang udah naik gitu. Kayak gitu ya. Itulah oknum-oknum itu yang bermain gitu untuk yang nimbun-nimbun barang itu yang disayangkan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan udah ketangkep ya. udah ada yang ketangkep gitu oknumnya gitu. Ya kita harapkan ya kalau oknumnya udah ketangkep harusnya pasokan minyak gorengnya udah mulai naik lagi gitu ya, karena kan udah ini ya udah ketahuan gitu kan, udah ada penimbun gitu ya. Harusnya dalam waktu nggak lama lagi harusnya udah mulai turun gitu ya. Harusnya gitu. Nah, memang paham langsung nih Ayu Bu dengan materi Ayu. Nah, biar kita nggak berdua aja nih yang ngomong Bu, kita silahkan nggak sih Bu untuk kakak-kakak yang lain nih jika ada yang ingin bertanya, silahkan selagi narasumber kita masih memiliki pengetahuan yang luas nih kan Bu, masih terbuka sebelum nanti udah ngantuk. Silahkan Bu kepada kakak-kakak yang ingin bertanya. Sepertinya sudah pada pergi ya, Bu. Iya. Izin Bu. Oke. Sedikit bertanya, Bu. Kita kan di Indonesia memiliki sangat banyak sawit, Bu. Dan sekarang pun saya dengar-dengar dari masyarakat, dia pun mengeluh terhadap harga sawit yang sangat menurun, Bu. Sangat drastis menurunnya, Bu. Kenapa seperti itu pemerintah membuat harga minyak goreng yang sangat tinggi, sedangkan harga sawit kita sangat rendah, Bu. Bagaimana menurut Ibu, Bu, solusinya, Bu? Sekian, Bu. Oh, jadi di bagian hulunya sawit itu malah murah ya, gitu ya, Yontika? Iya, Bu. Sekarang sangat murah, Bu. Sekarang 1 kilo Rp500, Bu. Oh, gitu. Berarti ini ya, ada perubahan harga gitu ya di bagian hulu udah mulai berubah tuh harganya. Mungkin karena ada kenaikan pasokan juga ya, jadinya pasokan dalam negeri ya maksudnya kan di satu sisi juga pemerintah bikin kebijakan larangan ekspor juga ya, larangan ekspor crude palm oil gitu kan. Jadi ya ada yang pro dan kontra juga gitu. Ada larangan ekspor berarti kan supply di dalam negeri jadi melimpah gitu ya. Nah, mungkin itu penyebabnya kenapa harga di bagian hulu itu jadi turun gitu. Nah, kalau kok bisa sih di hulunya murah, di hilirnya itu mahal banget gitu ya. Nah, ini kan berarti ada yang macet gitu kan ya, ada yang macet di tengah-tengah gitu. Nah, itu mungkin. Singkat banget ya. Terus Bu, kalau kita nih kan Bu, kehidupan sehari-hari pastinya ada menggunakan kendaraan. Nah, kalau kita lihat sekarang kan Bu, BBM khususnya Pertamax itu kan harganya jauh melambung tinggi, nah Bu. Apa dampak bagi yang Pertalite atau bensin yang lainnya tuh Bu terhadap Pertamax-nya yang melambung tinggi nih Bu? Nah, yang pastinya ada ini ya, ada perubahan permintaan ya mungkin ya dari orang-orang gitu yang tadinya biasa pakai Pertamax, mungkin dia beralih gitu. Mungkin ada peralihan gitu. Tergantung ini kan, tergantung konsumennya gitu ya.
Nah, akibatnya itu, jadi permintaan Pertalite sebagai substitusinya jadi naik sehingga barangnya jadi cepet langka gitu ya. Itu yang pertama ya. Pertalite kan masih subsidi ya, jadi harganya itu akan aman gitu untuk dalam jangka pendek sekarang gitu kan, itu harganya akan tetap sama gitu. Nah, kemudian ini pemerintah perlu memikirkan kebijakan baru lagi kan jadinya ya menghadapi situasi Pertalite yang diduga akan langka gitu kan. Nah, apa gitu ya kebijakannya. Nah, itu perlu difikirkan lagi. Jadi setiap kebijakan itu pasti emang spektrumnya macam-macam gitu ya. Jadi nggak bisa menyenangkan semua pihak gitu kan. Ya Iya, pasti betul. ada yang kena, ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan dan sebagainya gitu. Ya, Pertamax naik pun itu menyebabkan ya pasti ya berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat gitu, sehingga ongkos jadi mahal, kemudian kalau Pertamax itu istilahnya BBM yang ininya bagus ya, kualitasnya lebih bagus ya dibandingkan yang lain gitu kan. Ya artinya kalau transportasi publik itu kan jarang yang pakai Pertamax. Ini tolong dikoreksi kalau saya salah nih. Transportasi publik kan jarang yang pakai Pertamax tuh. Jadi mungkin orang akan bisa beralih juga ya daripada dia menggunakan mobil sendiri gitu kan, transportasi sendiri yang lebih mahal gitu. Ya, lebih baik mungkin dia menggunakan transportasi publik. Nah, gitu. Itu bisa ya, bisa jadi ada switch intention di situ gitu. Yuk. Oke. Gimana Kak Yon? Udah paham atau udah ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan kepada narasumber kita Ibu Lidiana malam ini Kak Yon? Siap, terima kasih Bu Lidiana dan terima kasih juga kepada moderator yang sangat luar biasa pada malam ini. Halo moderator, izin bertanya moderator pada pemateri. Boleh? Oke Kak, silahkan Kak Fadilatur Rahmah. Oke, terima kasih moderator. Izin bertanya Bu, sebelumnya nama saya Fadilatur Rahmah Bu. Berdasarkan berita yang saya dapat di internet sebelumnya Bu, kan sudah ada tersangka yang penyebab kelangkaan minyak goreng itu Bu, yang orang-orang nyebutnya itu mafia minyak goreng kan Bu. Ya. Dan salah satu tersangka dari mafia minyak goreng itu, kalau nggak salah itu dari Dirjen Kemendak Bu. Ya. Mungkin yang ingin sedikit saya tanyakan Bu, menurut Ibu sendiri, apakah masih ada kemungkinan lainnya gitu Bu, tersangka lainnya di Kementerian Perdagangan itu sendiri Bu? Karena saya pikir Bu, masa anggota dari Dirjen Kemendak itu tidak tahu perbuatan dari Dirjen itu sendiri Bu. Mungkin hanya itu saja Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Wah, ini bahaya nih. Pertanyaannya berat nih karena kalau ditanya mungkin ada lagi nggak ya, saya juga nggak tahu ya apa. Ya lebih amannya saya bilang ya itu ya kita lihat aja lah gitu ya perkembangannya kayak gimana gitu. Yang jelas ya kalau bisa dibilang masih ada lagi ya mungkin aja gitu ya. Mungkin aja karena kan ini kejadiannya sesuatu yang luar biasa gitu ya, luar biasa ininya. Sampai dibilang mafia minyak goreng gitu kan karena kan ini merugikan banyak sekali orang gitu. Jadi mau ada lagi tersangkanya atau tidak ya itu kita serahkan aja ke pihak yang berwajib, tapi yang jelas gitu ya, yang jelas kita harapkan si tersangka ini akan mendapatkan ganjaran gitu kan, ganjaran yang setimpal gitu dengan perbuatannya gitu kan. Ya karena ini merugikan banyak sekali orang ya. Iya. Ya.
Kebayang nggak waktu itu ada yang sampai meninggal tuh ibu-ibu ngantri minyak goreng gitu kan? Minyak Itu kan goreng. iya, itu kan sesuatu yang bikin miris banget gitu. Masa di negara kayak sawit kayak kita ini gitu kan mengalami hal-hal sampai kayak gitu meninggal ketika ngantri ngantri minyak goreng gitu kan. Nah, itu miris banget gitu. Nah, itu ya itu dosanya mereka lah itu si mafia minyak goreng ini gitu kan, itu mereka harus bertanggung jawab gitu untuk apa yang sudah terjadi gitu loh. Iya nak Bu, dan juga kita nggak bisa menduga-duga nih kan Bu, harus ada bukti, fakta dan lainnya. Ya, biasanya kalau masih menduga-duga itu jangan disampaikan gitu ya. Jadi itu Iya. di belakang aja gitu kan, di belakang. Gitu. Kepada kakak-kakak, mana tahu masih ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Selagi narasumber kita matanya masih melek, jadi masih bisa berpikir untuk menjawab pertanyaan kakak-kakaknya. Padahal kamera nggak dinyalain, ini tahu aja ya, saya udah mulai krik ini mukanya. Soalnya nampak dari nada bicaranya Bu, semangat gitu. banget. Ya, terima kasih atas jawabannya sebelumnya, Bu. Mungkin kita berharap banget, Bu, mudah-mudahan ada atau tidaknya tersangka itu nggak sampai hal yang tidak terduga aja kembali lagi terulang gitu ya, Bu. Iya, betul. Jadi harusnya kan tersangka udah dapat nih barang bukti, berarti udah ada kan gitu ya. Udah diambil gitu kan, disita gitu. Nah, harusnya kan ini dong gitu ya, si pasokan minyak goreng udah bagus dong di pasar gitu. Kalau udah ketangkep kayak gini gitu. Nah, harusnya itu yang kita harapkan ya. Udah tersangka udah ketemu pasokan udah naik ya, nanti harganya akan kembali normal gitu. Mungkin nggak normal kayak dulu lagi, maksudnya nggak balik ke harga yang semula gitu. Tapi dia nyari equilibrium baru gitu ya. Jadi kayak kemarin harganya segitu ya, mungkin nanti normalnya nggak segitu lagi, tapi di atas itu ya nggak apa-apa gitu ya, yang penting ada penurunan gitu. Nah, ya terima kasih Bu. Sama-sama. Sama-sama Kak. Masih ada kakak-kakak yang ingin bertanya lagi? Atau Ibu masih ada yang ingin ditambahkan? Atau gimana? Apa ya? Ya yang jelas sih kita masuk bulan Ramadan tuh bulan yang penuh berkah ya, berkah buat buat semuanya gitu kan, buat pedagang, buat konsumen, buat mahasiswa gitu, buat karyawan dan seterusnya gitu. Jadi semua orang itu kayak merasakan keberkahan dari bulan ini gitu. Yang kalau secara kegiatan ekonominya kita tahu kalau di bulan Ramadan itu suka ada penjual-penjual dadakan gitu kan, yang tadinya nggak pernah dagang gitu, tapi karena melihat peluangnya sangat besar di bulan Ramadan ya ikutan dagang gitu. Terus pedagang-pedagang makanan itu omsetnya naik berkali-kali lipat gitu, karena ya memang permintaan makanan lagi bagus-bagusnya gitu ya. Jadi ini sebuah keberkahan lah gitu di bulan Ramadan gitu. Jadi ada kenaikan permintaan, jadinya orang-orang jadi pendapatannya juga ikut naik gitu. Dan kita juga berbagi di sini ya, bayar zakat fitrah dan lainnya gitu. Jadi ya itulah. Sepertinya moderator sudah ngantuk. Izin bertanya, Bu. Moderatornya yang ngantuk ya. Oke, silakan. Kok saya yang silakan. Yuk. Silakan Kak Sukma Firdaus. Baik Bu, di sini sedikit menanyakan Bu gitu kan. Sekarang kan udah normal kembali Bu itu persediaan minyak goreng, namun harganya mungkin masih jauh di atas juga Bu ya kan, belum turun gitu. Namun panik buying ini masih terjadi di masyarakat gitu Bu.
Nah, bagaimana Bu sarannya untuk masyarakat agar nggak panik buying lagi Bu untuk mengatasi hal ini Bu? Ya, apa ya? Sebenarnya kalau panik buying itu terjadinya kalau harganya agak turun dikit ya. Ya kalau sekarang kan masih belum turun tuh. Nah, kayaknya belum panik-panik banget gitu kan, karena kan masih mahal gitu ya. Nah, Iya. ntar ya takutnya ini ya, mulai ada kenaikan pasokan, langsung harga mulai turun kayak turun 5.000 gitu misalnya ya. Nah, itu baru tuh potensi terjadi lagi tuh panik buying-nya. Takut nanti harganya akan naik lagi, lebih tinggi lagi ke depannya, akhirnya dibeli yang banyak gitu kan, dipasok. Nah, sebenarnya ini apa ya? Fenomena ini bisa dikurangi gitu, apa dampaknya? Loh, kok dikurangi dampaknya? Apa ya? Kayak diatasi gitu ya, diatasi oleh pemerintah dengan memberikan jaminan gitu misalnya ya, jaminan bahwa pasokannya itu akan tetap ada gitu. Jadi orang nggak perlu panik gitu, nggak perlu panik buying gitu. Kemudian dari masyarakatnya juga ya perlu dikasih edukasi juga gitu ya, edukasi tentang apa namanya apa supaya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu egois gitulah tuh ketika membeli barang gitu. Jadi kita apa namanya tuh istilahnya apa ya? Kita membeli barang itu sesuai kebutuhan aja lah gitu ya, kayak gitu ya. Kalau di Islam kan sebenarnya juga kita diajarin ya kalau berkonsumsi itu jangan berlebihan gitu. Membeli minyak goreng ya enggak, kamu butuhnya cuma 2 kilo, 3 kilo sebulan gitu misalnya ya. Tapi ini dibeli malah 20 kilo ditimbun gitu di rumah gitu. Nah, itu kan Banyak. baik, iya. Itu kan sesuatu yang kalau di Islam juga udah salah itu etikanya udah salah gitu di situ gitu. Jadi kayak gitu. Jadi di satu sisi mungkin pemerintah perlu ngasih jaminan gitu kepada masyarakat bahwa pasokannya aman gitu ya. Yang pertama gitu kan. Kemudian masyarakatnya juga perlu dikasih edukasi gitu untuk tidak menimbun, untuk tidak membeli dalam jumlah yang besar. Kita udah banyak kejadian gitu. Maksudnya harusnya kita belajar lah dari kejadian dulu ada susu apa dulu tuh susu Bear Brand gitu kan, yang pas COVID itu. Nah, itu Iya. kan juga panik tuh orang-orang seolah-olah itu adalah obat COVID gitu kan. Padahal kata dokter enggak juga gitu. Jadi ya orang udah panik aja gitu ya, takut si susu Bear Brand ini habis di pasar gitu. Akhirnya dibeli dalam jumlah yang gila-gilaan gitu besarnya. Nah, ternyata kan sekarang kita bisa belajar gitu ya bahwa ternyata itu bukan obat COVID gitu. Itu untuk meningkatkan ini aja gitu ya, meningkatkan imun tubuh dan bukan satu-satunya cara juga gitu ya. Jadi ada alternatif cara yang lain juga. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa belajar lah dari fenomena panik buying yang terjadi beberapa waktu yang lalu gitu supaya tidak kita menyikapinya dengan lebih santai gitu ya di saat ini gitu. Itu Sukma. Oke Bu, terima kasih jawabannya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Iya. Kita mau ngapain lagi, Bu? Udah berapa menit tuh? Lumayan kan? Ini rencananya mau berapa menit? Sepertinya untuk podcast kita pada tema kali ini sudah banyak penjelasan dari Ibu Lidiana. Terima kasih kepada Ibu Lidiana yang telah meluangkan waktunya nih untuk memberi kita materi-materi pemahaman dan sebagainya nih tentang tema kita pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ayu dan teman-teman yang lain, makasih udah mengundang, udah sharing-sharing di sini. Saya juga senang bisa berbagi lah ya. Kita sama-sama ini sih, sama-sama belajar juga gitu ya untuk memahami, melihat dunia dari kacamata
ekonomi gitu ya. Jadi kita lihat fenomena-fenomena sosial dari ekonominya gitu. Ya, makasih udah diundang. Alhamdulillah, baik Ibu. Senang bisa ngundang Ibu dan juga senang dapat materi yang kami belum tahu sebelumnya. Dan itu kami dapatkan dari Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke, Alhamdulillah. Untuk acara Kacamata EBI kita pada hari ini kita akhiri. Dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk terus saksikan kami di Kacamata EBI dengan tema-tema yang akan kita bahas. Terima kasih juga kepada kakak-kakak yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pertanyaan nih. Dan pertanyaan itu pun kita tahu jawabannya. Baiklah, saya sebagai moderator mohon maaf jika terdapat kata dan yang lainnya karena saya baru belajar di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.